Shalom Gereja Rehoboth. Di tengah situasi seperti ini, setiap sektor turut merasakan dampak dari wabah pandemi COVID-19. Inilah saatnya Gereja Tuhan, yaitu kita semua, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Gereja Rehoboth saat ini membuka peluang untuk saudara semua untuk memberikan donasi atau bantuan dalam menghadapi COVID-19 ini. Adapun bantuan yang dapat saudara berikan adalah yang pertama, sembako. Kami akan menyalurkan sembako berupa beras dan mie instan saja pada warga-warga yang membutuhkan di sekitar gereja bekerja sama dengan RW setempat. APD atau alat perlindungan diri untuk medis berupa pelindung kepala, masker dan ponco yang akan kita salurkan kepada klinik-klinik dan rumah sakit yang membutuhkan APD darurat. Hal ini akan kita koordinasikan dengan Dr. Evi. Saudara dapat berperan dalam membantu melalui pertama, rekening BCA Gereja Rehoboth di nomor 449 303 3037 dengan menyertakan keterangan donasi COVID. Kedua, mengirimkan bantuan langsung berupa barang hanya berupa mie instan atau beras ke Gereja Rehoboth di Jalan Raden Dewi Sartika nomor 36-38. Sementara laporan donasi COVID-19 ini akan kita informasikan setiap minggunya melalui video di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Saatnya gereja bergerak mengasihi lingkungan sekitar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu tak pernah berubah, dahulu sampai selamanya. Mujizat-Mu pasti terjadi, sungguh ku percaya kuasa-Mu. Kasih-Mu tak pernah memudar, dahulu sampai selamanya. Mujizat-Mu pasti terjadi, sungguh ku percaya kuasa-Mu. Yesus, aku percaya mujizat-Mu nyata di dalamku. Segala yang tak mungkin bagiku, tiada perkara mustahil bagimu, Yesus.
Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. We are so excited today. Kita bisa ngadakin online service kita yang pertama. Walaupun kita terpisah oleh jarak. Aku percaya ketika kita membawa hati dan pikiran kita tertuju sama Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, amin. Aku mau mengundang teman-teman semua hari ini untuk sama-sama bawa sembah kita untuk Tuhan.
tertutup bangunannya hari ini Tuhan. Tapi kami yakin kami mau membawa hati dan pikiran kami Tuhan tertuju sama Engkau aja Tuhan. Dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah hari ini. Untuk nanti firman juga ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau aja yang terus melingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau percaya hari ini lebih lagi kalau Tuhan terus memegang kendali atas kehidupan kita. Walaupun hari ini kita mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan ada terus bersama-sama dengan kita. Tuhan terus beserta dengan kita. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau
saat-saat yang sulit Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau terus memegang kendali atas kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan lebih lagi Tuhan ibadah kami, ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau aja yang terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Walau bumi kan bergoncang, namun kasih setiamu takkan pernah berubah. Ya, selamat sore semuanya, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya berharap walaupun kita sekarang semua berada di rumah masing-masing, tapi kita semua tetap dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan tetap menikmati hari-hari kita karena kita punya Allah yang luar biasa. Buat kalian yang sekolahnya online, kuliahnya online, gimana, lancar-lancar? Saya dengar memang hari-hari pertama agak kesulitan ya, karena memang kita semua nggak biasa dengan yang namanya sekolah online, kita nggak biasa dengan yang namanya kuliah online, tapi kayaknya sudah menjelang hampir 2 minggu ini, saya berharap kalian semua sudah semakin terbiasa dengan semua kuliahnya dan sekolah yang online, semua ujian-ujiannya, semoga semua kalian tetap dapat mengikuti dengan baik. Selain sekolah dan kuliah online, kita juga sekarang ibadahnya online ya, mungkin kalian 2 minggu lalu sudah mengikuti ibadah online dari Kebaktian Umum Gereja Rehoboth dan hari ini untuk pertama kalinya Flame dan T4C mengadakan ibadah online service sendiri. Walaupun ibadahnya online tapi saya tetap berharap kalian yang ada di rumah juga tetap menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan mendapatkan berkat Tuhan dari semua pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan dibagikan. Belum pernah rasanya ya kita ibadah online seperti sekarang. Kalau dulu mungkin sepertinya kita menganggap ibadah itu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi kalau minggu ini enggak ibadah ya santai aja, minggu depan juga ada lagi ibadahnya. Tapi ternyata sekarang mungkin baru pertama kalinya dalam hidup kita merasakan bagaimana kita tidak bisa untuk bertemu bersama-sama. Untuk komsel juga enggak bisa, untuk ibadah enggak bisa, untuk pelayanan juga sulit gitu karena kita harus membatasi diri keluar rumah. Jadi saya berharap setelah semua ini berlalu, nanti ke depannya kita semua semakin menghargai setiap pertemuan ibadah kita. Kalau kita bisa berkumpul bersama-sama hari Minggu itu hargai. Karena itu satu kesempatan berharga yang Tuhan izinkan untuk kita boleh sama-sama berkumpul. Kalau saudara bisa melayani, punya kesempatan melayani nanti, atau saudara punya kesempatan untuk komsel, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita lebih menghargai karena ternyata ada masa-masa yang gak enak seperti sekarang di mana kita gak bisa ketemu, begitu ya. Jadi saya harap ke depannya nanti kita semua sama-sama lebih menghargai ibadah kita setiap hari Minggu, pelayanan kita dan juga komsel atau apapun yang di mana kita bisa berkumpul bersama-sama. Oke, pada saat ini setelah tadi kita sama-sama menyembah Tuhan, saya akan memberitakan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengundang kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tetap baik buat kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, walaupun keadaan sekarang sedang tidak menyenangkan Tuhan, tapi kami percaya Allah tetap ada buat kami, Allah tetap mengasihi kami dan tetap melindungi kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman Tuhan sebentar, biar setiap apapun yang dibagikan boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh jadi penghiburan buat kami, terutama di masa-masa yang sulit ini. Roh Kudus pimpin hamba-Mu untuk sampaikan berkat firman Tuhan, supaya boleh dimengerti buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan terutama mereka boleh melakukannya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, judul yang diberikan pada saya pada sore hari ini adalah tentang encourage atau memberi semangat. Begini, suasana sekarang sedang sangat tidak menyenangkan buat semua orang. Bukan hanya kalian, bukan hanya untuk kota Bandung atau Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kalau kalian dengar berita, seluruh dunia juga sedang mengalami pandemi ini dan semua sedang berusaha untuk mengatasinya. Semua sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kalian mungkin merasa setelah hampir 2-3 minggu mungkin ya, kalian gak bisa sekolah gitu ya, gak bisa pergi kemana-mana, susah sekali untuk ketemu teman. Yang kerasa mungkin jenuh ya di rumah ya gitu ya.
bosen gitu di rumah, nggak bisa pergi kemana-mana. Kalau biasa tiap hari ketemu teman sekolah, hari Minggu ketemu teman-teman gereja, dan sekarang nggak bisa. Dari ponakan saya yang masih SD sampai anak-anak kuliah, semua bilang lebih baik ke sekolah, lebih baik ngampus karena bisa ketemu teman-teman. Walaupun di rumah bisa ketemu dengan via medsos, tapi kan tetap nggak bisa ketemu langsung begitu ya. Jadi anak-anak semua merasakan kejenuhan gitu ketika ada di rumah hampir 3 minggu ini. Nah bukan cuma anak-anak tapi orang tua juga bahkan lebih lagi saudara. Kalau kalian pikir wah kita jenuh ya di rumah, orang tua kalian itu sedang mengalami lebih dari jenuh, bukan hanya jenuh saja. Tapi kalau kalian perhatikan sekarang, mungkin kalian tahu, sekarang itu perekonomian tuh begitu melambat, begitu ya. Simple aja, di Bandung ada berapa mall yang harus tutup dulu, begitu kan ya. Kenapa? Harus mencegah penyebaran COVID ini. Dan kalau kalian tahu juga mungkin beberapa kafe, beberapa rumah makan, beberapa toko juga harus tutup. Itu sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang bekerja di sana. Mereka tidak punya penghasilan pasti karena usahanya harus tutup. Hanya sedikit sekali bidang usaha yang tidak terdampak oleh pandemi ini. Kebanyakan jenis usaha itu terpengaruh dalam arti pasti pendapatan semua orang-orang yang berusaha itu menurun dengan drastis dan itu mungkin dialami oleh orang tua kalian juga. Jadi kami sebagai orang tua bukan hanya sebatas menahan jenuh di rumah, tapi lebih dari itu orang tua tuh lebih ada satu stres tambahan, tekanan tambahan tentang berpikir soal pendapatan yang menurun. Dan itu dialami oleh semua orang. Keadaannya tidak menyenangkan, ditambah lagi kalau kalian buka medsos, semua berita-berita yang beredar di luar, entah TV atau medsos, lebih banyak negatifnya sekarang. Lebih banyak melemahkan, lebih banyak menimbulkan satu ketakutan atau kecemasan. Jadi tambah gak enak lagi gitu suasananya, nah seperti begitu. Nah sekarang yang penting yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita menjalani hari-hari sekarang gitu ya. Saya mau ajarkan satu prinsip, yaitu ada satu prinsip yang disebut prinsip 90-10. Prinsip 90-10 itu maksudnya begini, hidup kita ditentukan oleh 10% itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Sekali lagi 10% adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah dalam hidup kita. Misalnya seperti sekarang virus ini kita nggak bisa kendalikan kan, kita nggak bisa ubah ketika virus menyebar dengan begitu cepatnya, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tetapi selain 10% yang tidak bisa diubah tadi, 90%-nya adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana sikap kita atau bagaimana tindakan kita atau respon kita menghadapi yang 10% tadi. Jadi sekali lagi saya ulang, prinsip 90-10 adalah hidup kita, hidup saudara, hidup kita semua ditentukan oleh 10% hal yang tidak bisa kita ubah. Yang contoh terbaru adalah yang pandemi ini, kita nggak bisa kerjain apa-apa buat virusnya, tapi 90% yang bisa kita ubah atau bisa kita kendalikan dalam hidup adalah bagaimana kita berespon terhadap situasi sekarang yang tidak menyenangkan. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana 90% itu kita bisa kendalikan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kalian ikuti minggu lalu itu di kebaktian umum di online streamingnya, itu diceritakan soal tentang mengasihi, tindakan kasih, bicara soal tindakan. Diajarkan bagaimana kita harus mengasihi sesama, dengan belas kasihan seperti Yesus, karena dunia sekarang sedang banyak orang yang memerlukan bantuan uluran tangan kasih kita. Jadi minggu lalu sudah dibahas soal perbuatan. Nah pada kali ini saya akan bahas tentang sisi lainnya lagi, nggak akan cerita soal tindakan lagi, tapi saya akan cerita dari soal perkataan. Mari saya ajak kita membuka ayat, tapi saya sudah bantu semua ayat yang akan dibaca hari ini sudah dibantu ditampilkan di screen, jadi kalian bisa tinggal baca saja, tidak usah ganti-ganti aplikasi, mungkin agak menyulitkan. Jadi saya akan bacakan di Efesus 4 ayat 29, ini adalah ayat mas kita pada kali ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah ayat masnya penekanannya di bagian B. Di bagian B, jadi mulai dari pakailah perkataan, baris kedua itu ya. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sore ini kita akan bahas soal perkataan.
Perkataan jadi sesuatu yang penting akhir-akhir ini, gitu ya. Perkataan itu ada dua, saudara ya. Ada yang secara lisan dan ada yang secara tulisan. Perkataan menjadi satu yang penting akhir-akhir ini. Perkataan lisan itu apa? Ya apa yang kita ucapkan. Paling sering, karena kita sekarang sedang ada di rumah, jadi kita paling sering bicara dengan orang-orang di rumah, begitu ya. Nah, dengan kondisi yang gak enak seperti sekarang, dengan kondisi yang penuh dengan kejenuhan, dengan stres, biasanya orang jadi cepat emosi, biasanya cepat uring-uringan. Biasanya mungkin cepat marah-marah karena semuanya jenuh, semuanya stres di rumah. Kerasa ya kalau kalian memperhatikan mungkin ada beberapa orang yang sadar kok jadi cepat kesel ya, cepat marah-marah. Nah hati-hati firman Tuhan pagi ini katakan sore hari ini katakan hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau di rumah, karena sekarang kan harus tinggal di rumah ya, jadi saya lagi cerita untuk di rumah. Kita ketemu dengan orang-orang keluarga kita yang ada di rumah, walaupun lagi jengkel semuanya, kesel semuanya karena jenuh, karena stres. Ingat, perkataan yang kita ucapkan di rumah jangan marah-marah, jangan uring-uringan. Kenapa? Kita filternya itu aja. Kalau kita marah-marah itu yang dengar dapat kasih karunia enggak? Yang dengar dapat damai sejahtera enggak? Atau malah merusak suasana rumah karena isinya marah-marah saja. Jadi perhatikan perkataan yang kita ucapkan yang secara lisan. Karena ayat Mas hari ini dikatakan perkataan yang kita ucapkan harus yang baik sehingga yang mendengarnya beroleh kasih karunia, beroleh damai sejahtera. Bukan beroleh ketakutan, bukan dapat kegelisahan atau apapun, tapi harus yang mendengarnya mendapatkan satu yang baik. Itu untuk perkataan yang lisan. Nah sekarang ada perkataan yang tertulis. Tertulis itu apa sih? Semua yang saudara post, semua chattingan saudara, semua yang saudara posting, itu adalah perkataan yang tertulis. Mungkin saudara memperhatikan, saya juga memperhatikan ketika zaman-zaman begini, apalagi waktu baru minggu-minggu awal, kita harus diam di rumah. Itu mungkin karena semua orang diam di rumah kali ya. Jadi semua pegang gadget dengan lengket gitu, sehari-hari pegang dari pagi sampai malam. Dan akhirnya segala macam diposting. Lama-lama ketahuan ada orang-orang tertentu yang memang suka untuk menyebarkan berita-berita yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan kepanikan. Ada grup-grup tertentu, kalau kami kan lebih banyak di WhatsApp ya, mungkin kalau kalian banyak di Line gitu ya, tapi kalau kami banyak main di WhatsApp biasanya. Kalau WhatsApp grup ada grup-grup tertentu yang saya perhatikan, itu isinya anggotanya dengan senang hati memberitakan kabar-kabar yang menimbulkan ketakutan atau kecemasan, si ini sakit, si ini positif, si ini meninggal, itu selalu diposting. Bahkan kadang-kadang itu beritanya nggak benar atau hoax, tapi sudah diposting duluan. Dengan alasan, iya supaya yang lain berjaga-jaga. Rasanya bikin orang berjaga-jaga dan bikin orang takut itu beda tipis gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sepertinya kalau dia takut, dia harus bikin orang lain lebih takut lagi dari dia. Mari kita takut bersama, begitu. Kebayangkan postingan yang dia berikan, yang dia sebarkan, itu pasti tidak akan memberikan damai sejahtera atau kasih karunia buat yang membacanya, buat yang menerimanya. Demikian juga segala chattingan yang kalian obrolkan, segala postingan, segala berita-berita yang sekarang, karena kita semua hidupnya sekarang lengket dengan gadget, perlu kita perhatikan semua yang kita post, perlu kita perhatikan semua yang kita kalau kita obrolkan, kita sampaikan berita kepada orang lain. Ingat ayat Mas hari ini yaitu perkataan kita harus baik supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pikirkan dulu sebelum mempost sesuatu. Apakah orang yang menerimanya akan mendapatkan damai sejahtera? Tidak. Apakah orang yang membacanya akan mendapatkan kasih karunia atau tidak? Dengan apapun yang kita post, dengan apapun yang kita sampaikan. Sekali lagi, kadang-kadang orang suka pakai alasan, oh iya kan supaya jaga-jaga. Ya enggak juga sih gitu ya, jaga-jaga beda lah. Saya pikir informasi yang paling minimal adalah bagaimana cara cuci tangan, bagaimana physical distancing, kalau terpaksa keluar harus pakai masker, kalau sakit dan lain sebagainya itu cukup begitu ya, cukup untuk membuat orang berjaga-jaga. Jadi pandai-pandailah untuk memfilter mana berita yang perlu kalian baca, mana berita yang kalau kalian baca, atau kalau kalian terima, apalagi kalau kalian post lagi,
itu memberikan satu ketakutan atau kecemasan dan bukan damai sejahtera. Sudah terlalu banyak orang dunia yang mengerjakan itu. Jangan kerjakan hal yang sama dengan dunia. Nah, sekarang pagi hari ini kita mau belajar tentang perkataan. Seperti tadi saya bilang, kenapa sih begitu pentingnya perkataan sampai harus dibahas secara khusus pagi hari ini. Ada satu kisah yang menarik di Perjanjian Lama yang kita akan baca pada kali ini. Ini kisah adalah tentang ketika bangsa Israel mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka tuh keluar dari Mesir, mereka udah putar-putar ya di padang gurun, putar-putar 40 tahun nih. Nah, waktu pas mau sampai masuk ke tanah Kanaan, Musa itu mengutus 12 orang pengintai. Ya, Musa mengutus, jadi sebelum mereka masuk karena mereka tahu tanah Kanaan lagi ada diduduki oleh bangsa lain. Untuk mereka masuk kan harus perang dulu. Nah, untuk berperang, sebelum berperang, Musa mengirim 12 orang pengintai untuk mengintai dulu keadaan di sana sebelum mereka masuk. Ya, saya akan bacakan di Bilangan 13 ayat 17, nanti ditampilkan saja. Ini cerita tentang pengintai yang disuruh ya. Maka Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. 18. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Kita loncat ayat 25 ya, jadi ini sebetulnya Bilangan 13 dan 14, tapi karena terlalu banyak saya ambil ayat-ayat yang menjadi inti cerita ini saja. Kalau saudara mau baca lengkap, saudara boleh baca di rumah. Jadi tadi pengintai udah disuruh ya ke tanah Kanaan, lalu ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Loncat lagi ya, jadi mereka pergi 40 hari nih mereka mengintai. Lalu loncat ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia, dengan Kaleb itu, jadi kan 12 tadi yang disuruh. Nah Kaleb bilang, oke, kita maju aja, pasti kita bisa mengalahkan. Nah orang-orang ini ada 10 orang lain, 10 orang dari 12 itu ya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Sampai sini dulu, jadi mereka udah diutus lalu 40 hari, lalu Kaleb kasih kabar, oke kita maju aja, kita pasti bisa kalahin. Tapi 10 orang ini bilang jangan, karena di sana itu bangsanya raksasa. Mereka tuh kalau kita tuh seperti belalang, kalau dibandingkan dengan mereka kuat-kuat, mereka memakan penduduknya, memakan manusia. Nah 10 orang ini memberitakan satu kabar yang melemahkan semangat, betul ya. Padahal Kaleb sudah bilang ayo maju aja, tapi 10 orang ini bilang nggak bisa, jangan. Di sana nanti orang-orangnya suka makan orang, dia raksasa, kita kerdil, kita kecil-kecil dibanding mereka. Dan kita lihat efek dari berita buruk yang disampaikan oleh 10 orang itu. Kita lanjut Bilangan 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, seandainya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami, negeri ini tuh negeri Kanaan tuh yang lagi diintai tadi ya, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Sampai sini dulu. Jadi menanggapi kabar buruk dari 10 orang pengintai tadi dikatakan, kita sudah baca bersama-sama, segenap umat Israel itu mengeluarkan suara nyaring dan menangis pada malam itu. Lalu yang pria-prianya, bapak-bapaknya bilang, kenapa Tuhan bawa kami dari Mesir supaya kami mati di sini? Supaya kami mati di tangan Kanaan oleh pedang, jadi maksudnya dibunuh sama orang Kanaan, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah saya mau nanya dulu, mereka sudah perang belum? Belum. Mereka sudah ada yang mati belum? Belum saudara, belum. Tapi kenapa mereka bilang, kenapa Tuhan bawa kami ke Kanaan supaya kami tewas oleh pedang? Siapa yang bilang kalau kamu masuk ke Kanaan kamu akan mati? Enggak ada.
Tidak ada yang bilang, bahkan berperang pun belum. Tapi mereka sudah begitu menangis semalam-malaman, begitu ketakutan, begitu kecemasan. Karena 10 orang membawa berita tadi, kalau masuk sana nanti orangnya makan orang. Kalau masuk sana kita kecil seperti belalang. Tapi mereka belum masuk. Berita itu begitu melemahkan. Bahkan sampai mereka pikir kita pasti matilah di sana. Siapa yang bilang pasti mati? Bahkan kalau saudara jangan lupa bahwa bangsa yang bicara ini adalah bangsa yang sudah mengalami 40 tahun penyertaan Tuhan di padang gurun. Kurang apa lagi saudara? Kita nggak pernah lihat tiang awan, tiang api, kita nggak pernah lihat itu kan. Tuhan udah kasih mana, mereka nggak punya mana, Tuhan kasih mana. Pagi-pagi dijagain sama tiang api dituntun, malam-malam dijagain oleh tiang api, pagi oleh tiang awan, malam oleh tiang api. Itu satu mujizat-mujizat yang mereka alami, belum lagi peperangan-peperangan yang mereka sudah menangkan selama 40 tahun. Tapi kenapa satu step terakhir, ketika mereka harus ambil satu langkah iman terakhir untuk melawan bangsa enak yang mendiami tanah Kanaan, dan mereka langsung patah semangat. Dan mereka langsung bilang kita pulang aja ke Mesir deh, kalau di sana nanti mati. Siapa yang bilang? Kenapa bisa begitu? Karena ada 10 orang yang melemahkan semangat. Karena ada 10 orang yang memberikan satu kabar yang buruk dan bilang kita pasti kalah kayaknya. Dan itu masuk, itu begitu diterima dan itu membuat mereka patah semangat. Lanjut ya, lanjutnya ayat 6, 14 ayat 6 ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune juga yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Jadi tadi kan ada 12, 10 itu yang memberikan kabar buruk. Nah 2 ini namanya Yosua dan Kaleb. Dan mereka berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, 12 orang dikirim untuk mengintai. Mereka melihat hal yang sama. Ya kan? Pasti Yosua dan Kaleb juga lihat bahwa orang di Kanaan itu mereka tinggi-tinggi dan mereka suka makan orang. 12 orang melihat hal yang sama, tapi 2 orang memberikan satu respon yang berbeda. 10 orang patah semangat, bahkan mereka cerita supaya bangsa Israel semua patah semangat. Tapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka bilang, jangan takut kepada mereka karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Bedanya adalah mereka percaya ada Tuhan dibanding yang 10 tadi. Nah, ini ada satu penutup dari perikop ini yang menarik. Kita lanjut dulu aja ya. Ayat 36 ya. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut, yang 10 orang tadi, kepada Musa dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Yang 10 ya, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi 12 orang tadi, 10 orang yang menyebarkan berita busuk ini dikatakan mereka mati kena tulah. Tetapi Yosua dan Kaleb yang percaya pada Tuhan, yang percaya penyertaan Tuhan, mereka tinggal hidup. Bahkan mungkin kalian juga tahu bahwa pada akhirnya yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua dan bukan Musa. Adalah 2 orang yang percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Bahwa kalau Tuhan menyertai mereka, mereka bisa lakukan segala perkara yang bahkan mustahil buat manusia. Ini bukan berarti kalau sekarang yang menyebarkan hoax itu artinya bakal mati karena tulah, enggak begitu gitu ya, pengertiannya enggak begitu. Tapi kita cuma mau lihat mana yang Tuhan berkenan dan mana yang tidak gitu ya. Tuhan enggak berkenan terhadap 10 orang yang mematahkan semangat bangsa Israel. Sampai bahkan mereka belum perang pun mereka udah bilang kita pasti mati. Tapi Tuhan sangat berkenan kepada Yosua dan Kaleb, orang-orang yang teguh imannya. Orang-orang yang walaupun melihat tantangan yang sama, melihat rintangan yang sama, tapi mereka percaya bahwa Tuhan Allah itu menyertai mereka dan Tuhan sanggup memberikan kemenangan buat mereka. Nah, dari kisah ini kita sangat belajar, sangat jelas sekali. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa perkataan kita sekali lagi, baik dalam lisan ataupun tulisan kita, chatting, yang maksudnya kalau tulisan itu chatting dan broadcast dan apapun lah pokoknya yang saudara ketik,
Sadarilah bahwa perkataan kita itu bisa membangun atau bisa menjatuhkan orang lain. Perkataan kita bisa memperbaiki suasana atau bisa merusak suasana. Kalau di rumah kalian uring-uringan, itu suasana rumah rusak saudara. Enggak seneng lagi, enggak menyenangkan lagi. Perkataan kita bisa memperbaiki atau bisa merusak suasana. Tinggal kita yang pilih. Perkataan itu kita punya puasa. Nah sekarang bagaimana? Oh tadi kan bilang ayat pasnya, kita harus selalu mengeluarkan perkataan yang baik supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia, beroleh damai sejahtera. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan perkataan yang baik? Saya akan bacakan satu ayat di Matius yang mengatakan karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi perkataanmu akan baik kalau hatimu baik. Perkataanmu akan jahat kalau hatimu jahat. Sesimpel itu saja. Kalau hatimu baik pasti kamu akan mengeluarkan perkataan yang baik. Tapi kalau hatimu jahat pasti kamu akan mengeluarkan perkataan yang jahat. Jadi jagalah hati untuk tetap baik. Nah bagaimana menjaga hati? Paling gampangnya dan satu-satunya cara menjaga hati kita terbaik adalah tetap melekat pada Tuhan. Itu saja gitu ya. Ada lagu yang mengatakan hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Karena Tuhan sertai sepanjang hidupku. Melekat pada Tuhan, dekat pada Tuhan. Karena hanya Allah sumber pengharapan kita. Hanya Allah sumber sukacita kita. Kalau kita dekat dengan sumber sukacita, maka hidup kita akan penuh sukacita. Kalau hati kita penuh sukacita, maka kata-kata yang kita ucapkan juga akan mendatangkan sukacita buat orang lain. Kalau kita dekat dengan Allah yang punya sumber pengharapan, hati kita akan penuh dengan pengharapan. Apa yang kita ucapkan juga akan memberikan pengharapan buat orang lain. Sesimpel itu saja saudara, tidak sulit gitu ya, gampang ketahuan lah polanya seperti begitu. Jadi pada saat masa-masa seperti sekarang, seperti judul tadi tentang encourage, dunia perlu orang-orang yang men-encourage, yang memberikan semangat, memberikan harapan, memberikan sukacita. Terlalu banyak orang di dunia sana yang memberikan berita-berita yang buruk, biarinlah gitu, biarkan saja. Tapi tugas anak-anak Tuhan itu memberikan harapan, memberikan semangat, begitu ya, menyemangati, mengingatkan orang lain bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang melindungi kita, masih ada Tuhan yang menjaga kita. Mari tetap melekat pada Tuhan, supaya hati kita tetap melekat pada Tuhan, dipenuhi oleh sukacita, pengharapan, damai sejahtera, sehingga perkataan yang kita keluarkan itu perkataan yang baik. Dan selalu ingat ayat Mas hari ini, pakailah perkataan yang membangun, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Kiranya dunia boleh diberkati oleh setiap perkataan yang kita ucapkan, anak-anak Tuhan ucapkan. Itu boleh memberkati dunia dan mendatangkan damai sejahtera dan kasih karunia buat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami tentang perkataan kami Tuhan. Kalau perkataan kami itu punya kuasa Tuhan, bisa menjatuhkan orang lain atau bisa membangun orang lain. Mari Roh Kudus pimpin kami, untuk setiap anak-anakmu boleh menjaga setiap perkataan kami, baik lisan maupun tulisan. Supaya setiap orang yang mendengar apa yang kami ucapkan, setiap orang yang membaca apa yang kami tulis, itu boleh beroleh damai sejahtera dan pengharapan dan kekuatan Tuhan. Karena Engkau tetap sumber pengharapan kami, Kau tetap sumber sukacita kami. Tuhan, hamba-Mu sungguh-sungguh berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada di rumah Tuhan. Kau tolong mereka dalam masa-masa ini Tuhan, untuk sekolah mereka, untuk kuliah mereka yang online semuanya Tuhan. Kau yang pimpin, Kau yang tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Anak-anak-Mu yang akan menghadapi ujian juga Tuhan, yang tolong semuanya supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Juga orang tua kami semua Tuhan, berdoa biar berkat Allah tetap tercurah Tuhan. Damai sejahtera Allah tetap tercurah, sukacita Allah tetap tercurah buat setiap keluarga Tuhan. Supaya kami tetap menjalani hari-hari ini tuh yang sulit ini Tuhan, tetap bersukacita, tetap berharap kepada Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan untuk kami boleh bertahan semua melewati masa-masa sulit ini. Dan tetap percaya Engkau pegang kendali atas segala sesuatunya. Dan Engkau akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, untuk kami boleh mengerti, dan terutama Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kami boleh mengerjakan, jadi pelaku firman dalam hidup kami, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Biar kita semua menerima berkat dari Allah Bapa,
Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dari Roh Kudus boleh senantiasa ada, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bless the Lord. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Amin. Setelah ini saudara ada beberapa pengumuman yang akan ditampilkan yang menjadi penting, yang penting untuk diperhatikan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Gereja Rehobot, Jumat Agung tanggal 10 April dan Paskah tanggal 12 April dialihkan menjadi ibadah online. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Layanan ibadah online Gereja Rehobot dapat diakses di YouTube channel Gereja Rehobot Jemaat Bandung. Ibadah online dimulai pukul 6.50. Jemaat masih bisa mengakses selama masih di hari yang sama. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehobot 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehobot. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.